Ziarah kubur itu kan sunnah, termasuk untuk mengingat kita mati. Tapi oleh sebagian umat di masa lalu dimanapun itu, bukan hanya di Indonesia, di Timur Tengah juga begitu, ziarah kubur dijadikan tempat untuk mengkeramatkan kuburan dan orang yang ada di kubur itu, lalu meminta-minta pada orang yang ada di kubur dengan alasan wasilah. Padahal bisa langsung kepada Allah. Berdoa di kuburan nggak apa-apa, berdoa di mana saja kan boleh. Nah, menjadikan proses ziarah itu menjadi identik seluruhnya dengan agama itu masalah. Tapi sama masalahnya, orang lalu jadi tidak, orang Muhammadiyah alergi ziarah kubur. Nah, itu sama masalahnya. Iya. Setiap mau datang ke kuburan aja, wah itu udah TBC gitu kan. Saya Pak Tafsir misalkan datang ke kuburan Kiai Dahlan, langsung itu dihakimi. Padahal itu kan sunnah Nabi, mendoakan di sana dan lain sebagainya. Jadi jangan anti ziarah kubur. Yang satu mengkeramatkan kuburan, kemudian yang satu anti ziarah kubur. Ya, betul-betul sama-sama bablas kanan, bablas kiri gitu ya. Dalam ilmu sosial media ada pengecualian-pengecualian yang itu harus dilihat lebih jeli. Jangan sampai salah paham berkelanjutan. Ini hanya opini. Opini arus bawah. Opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Menarik, menurut saya sangat menarik apa yang disampaikan oleh Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Haidar Nasir yang kita cuplik di depan tadi. Menurut saya ini pencerahan. Dan saya berharap ini menjadi semacam pencerahan, wawasan, keilmuan dari seorang tokoh Muhammadiyah kepada warga Muhammadiyah. Juga tidak salahnya warga NU juga menjadikan itu sebagai tambahan wawasan. Ininya tadi kan Prof. Haidar Nasir menceritakan soal kesalahpahaman baik yang dialami oleh warga Muhammadiyah, juga orang di luar Muhammadiyah, mungkin salah satunya adalah warga NU. Ya mungkin sebagian besar warga NU. Intinya di situ clear ya, Prof. Haidar Nasir mengatakan ziarah kubur itu sunnah. Sunnah. Cuma memang dulu kata beliau, ya mungkin sekarang pun ada, di beberapa negara, tidak hanya di Indonesia, itu terjadi kesalahpahaman cara atau sikap orang berziarah kubur. Nah, gara-gara itu Muhammadiyah pada waktu itu kan mengadakan gerakan melawan yang mereka istilahkan itu TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Khurafatnya itu nggak pakai K tapi pakai C, curafat zaman dulu itu ya, TBC sih katanya itu. Nah, gara-gara itu dalam perkembangannya kemudian adalah warga Muhammadiyah menjadi antipati kepada ziarah. Padahal ziarah kubur itu sunnah, ditegaskan begitu. Jadi di awal ceramah beliau ini disampaikan beberapa waktu yang lalu, beliau intinya mengajak warga terutama Muhammadiyah itu melihat budaya ya dilihat dari sisi ilmu. Jangan melihat budaya dari sisi akidah, dia mengatakan begitu kan. Tapi juga beliau mengatakan jangan sampai masalah agama itu dicampur adukkan menjadi budaya. Budaya itu menjadi akan-akan agama, itu pesan beliau. Intinya menurut saya clear. Saya sebagai orang NU sangat bisa menerima informasi itu, sangat bisa menerima pencerahan itu dengan baik. Dan saya berharap orang NU yang lain juga bisa menerima dengan itu. Dan kalau ini bisa dipahami dengan baik, dan kampanye-kampanye seperti yang dilakukan Prof. Haidar Nasir ini dimasifkan betul di hadapan warga Muhammadiyah, saya pikir akan menjadi jembatan bagaimana NU dan Muhammadiyah, warga NU, warga Muhammadiyah itu menjadi lebih dekat, lebih saling memahami, tidak satu dan lainnya menyalahkan. Jadi begini loh, tadi dikatakan oleh Prof. Haidar Nasir, mestinya ziarah kubur itu sunnah, oke lah, clear kan?
Cuma memang pada prakteknya dulu banyak orang yang salah sikap dalam ziarah kubur. Ada yang minta-minta di kuburan itu kepada orang yang dimakamkan di situ. Bahasanya itu mengkeramatkan makam itu dan meminta-minta di situ gitu. Itu yang menurut Muhammadiyah tidak boleh dan Muhammadiyah tidak mau itu. Lah, orang NU mungkin ya toh dianggap seperti itu. Dulu dianggap seperti itu gitu loh. Padahal yang perlu saya sampaikan, saya ini kan orang NU, sehingga saya ini termasuk orang yang suka ziarah juga gitu kan. Jadi yang perlu saya sampaikan di forum ini saya ingin mencoba objektif ya. Saya harap ini menjadi wawasan kita bersama. Ya kalau saya salah saya mohon maaf. Tapi intinya begini. Bahwa kecurigaan dulu orang Muhammadiyah ya, terutama tokoh Muhammadiyah yang melakukan pembaharuan di Muhammadiyah itu menganggap orang yang ziarah kubur itu adalah minta-minta dengan alasan tawasul ya toh, mengkeramatkan kubur. Itu 100% tidak bisa dikatakan 100% benar, juga tidak bisa dikatakan 100% salah. Artinya begini loh, kita itu dalam hal ilmu sosial tidak boleh mengeneralisasi, tidak boleh menggebiah uyah, bahasa Jawanya itu ora oleh gebiah uyah. Artinya apa? Mungkin di antara peziarah kubur gitu ya, memang betul mungkin ada yang mengkeramatkan dan ada yang minta-minta di situ, dan itu menurut saya clear. Orang NU pun mengatakan salah. Yang penting perlu ditegaskan, mungkin orang Muhammadiyah biar tahu ya, bahwa yang seperti itu tuh mungkin sebagian ada, tapi sebagian yang lain mungkin mayoritas itu tidak seperti itu. Saya termasuk ketika ziarah kubur ya saya tidak pernah minta-minta kepada orang yang dimakamkan di situ. Saya mendoakan gitu loh. Nah ini harus di-clear, orang Muhammadiyah juga harus tahu. Jangan sampai gara-gara itu terus orang Muhammadiyah menganggap itu TBC tadi, takhayul khurafat, orang Muhammadiyah menjadi tidak ziarah dan kesannya anti ziarah. Itu yang dikritik oleh Prof. Haidar kan. Beliau menggambarkan beliau dengan Pak Tafsir itu ketua Muhammadiyah Jawa Tengah itu ziarah ke makamnya Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah. Itu aja dibully gitu kan, dia akan mengaku dituduh macam-macam gitu. Dan memang dampak dari itu, dampak dari kesalahpahaman soal ziarah kubur ini kan, orang Muhammadiyah memang kesannya anti ziarah kubur, sehingga tokoh-tokoh Muhammadiyah itu makamnya itu tidak diziarahi. Jadi akhirnya sepi, makam-makam tokoh Muhammadiyah itu sepi. Ini kan menurut saya harus diluruskan, dan ini berangkat dari salah paham tadi. Oke, saya lanjutkan tadi. Jadi memang betul, mungkin ini orang NU juga harus bukan orang NU lah, di luar Muhammadiyah yang melakukan ziarah kubur juga mungkin harus fair juga. Memang ada 1-2 yang memang salah sikap, salah niat dalam ziarah kubur. Ayo kita mungkin cobalah kita mengadakan survei kecil-kecilannya di makam-makam wali apa itu. Kita amati, memang yang salah itu juga ada. Tapi tadi saya katakan yang benar juga ada. Maka orang Muhammadiyah memang dalam hal ini perlu juga dibuka wawasannya bahwa orang yang ziarah kubur tidak semuanya melakukan kesalahan itu. Sehingga jangan sampai gara-gara kesalahpahaman tadi, gara-gara itu orang Muhammadiyah anti ziarah kubur. Ini dikritik oleh ketuanya sendiri. Ini menurut saya jadi masukan. Nah, setelah ini, ayo bareng-bareng ziarah kubur. Orang Muhammadiyah juga ziarah kubur, orang NU juga ziarah kubur. Tapi yang penting ziarahnya benar tadi. Tidak minta-minta kepada orang yang dikuburkan di situ. Tidak mengkeramatkan yang melebihi, menghormati makam orang hebat. Para wali itu tentu boleh, saya pikir nggak masalah. Tapi memang mengkeramatkan sampai berlebihan itu juga memang tidak bisa. Dan memang ada yang seperti itu tadi saya katakan. Sehingga tugas kita adalah meluruskan yang masih salah. Terus wasilah tadi, wasilah itu sendiri kan masih debatable ya. Di kalangan umat Islam masih ada mengatakan wasilah itu boleh, ada yang tidak boleh. Tapi meskipun kata-katanya wasilah ya, memang ada yang cara wasilahnya, yang ada yang benar, ada yang salah. Loh, lagi-lagi saya katakan ya, tadi sudah saya katakan, ketika bicara ilmu sosial itu kita tidak bisa gebiah uyah, tidak bisa mengeneralisir. Ilmu sosial tidak bisa seperti ilmu eksak 1 + 1 2. Meskipun sama-sama bicara wasilah, wasilahnya itu juga masing-masing orang kadang beda. Ada yang benar, ada yang salah. Ziarah kubur tadi saya katakan prakteknya ada yang benar, ada yang salah gitu. Maka dari itu yang penting apa yang disampaikan Prof. Haidar Nasir saya
apresiasi bahwa itu sesuatu pembukaan wacana yang baik, ya. Intinya kan beliau ingin memberikan pemahaman agar jangan sampai tadi yang satu kebablasan mengkeramatkan budaya ziarah kubur, yang tadi dikatakan jangan sampai budaya menjadi agama, ini juga salah. Tapi satu sisi juga jangan sampai antipati, sehingga karena terlalu budaya dianggap dinilai dari sudut pandang ideologi atau akidah, maka seakan-akan yang salah satu dua itu dikatakan salah semuanya, sehingga terus tidak ziarah, seakan-akan kesannya anti ziarah kubur. Padahal dikatakan ziarah kubur itu sendiri adalah sunnah, ditegaskan. Maka Prof. Nasir di situ menegaskan terakhir itu kan, jangan sampai fakta yang dilihat artinya dua-duanya menjadi sama-sama kebablasan. Yang satu kebablasan ke kanan, yang satu kebablasan ke kiri. Ini sama-sama salahnya. Karena yang benar adalah yang di tengah. Oke. Tapi ini adalah sebuah wawasan yang cukup bagus yang diberikan oleh salah satu tokoh masyarakat, ketua persyarikatan, ketua ormas Islam, yang saya berharap ini menjadi wahana atau menjadi sarana, wasilah itu kan, untuk menjadikan umat itu semakin punya pandangan yang luas. Dan saya yakin di kalangan NU sendiri itu ya sekarang sudah banyak ulama-ulama, kiai-kiai muda yang wawasannya sangat luas, yang mereka itu ketika bertemu dengan tokoh-tokoh dari Muhammadiyah itu sudah nggak beda, cara berpikirnya nggak beda gitu loh. Tapi memang di umat masing-masing masih terjadi kadang seperti itu. Yang satu terlalu menuduh ziarah kubur itu berbau takhayul, khurafat. Padahal kenyataannya tidak seperti itu semuanya. Mungkin ada satu dua, ya mungkin. Tapi satu sisi mungkin di sisi yang lain mungkin memang ada. Sehingga lagi-lagi yang terpenting dari konten ini saya memesankan tadi, ketika kita bicara ilmu sosial, jangan terbiasa, jangan membiasakan diri kita untuk mengeneralisasi masalah, menilai masalah terus disamaratakan semuanya, atau bahasa Jawanya kebiauyah tadi. Dalam ilmu sosial mesti ada pengecualian-pengecualian yang itu harus dilihat lebih jeli. Jangan sampai salah paham berkelanjutan sehingga sekarang yang terjadi, yang satu anti ziarah, yang satu menjadikan ziarah seakan-akan itu bagian dari agama. Itu sama, dua-duanya sama-sama tidak benarnya, dan memang harus diluruskan, harus diberi wawasan yang baik. Cukup sekian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga Muhammadiyah dan NU sebagai ormas besar ini semakin bisa bekerja sama dengan baik. Perbedaan-perbedaan bisa dikelola dengan baik sehingga perbedaan itu tidak menjadi masalah serius. Dan saya terus berharap semoga tokoh-tokoh seperti Prof. Nasir itu selalu muncul di kalangan Muhammadiyah yang bisa memberikan pencerahan dengan baik. Begitu juga di NU, saya juga berharap muncul banyak ulama-ulama yang seperti Gus Baha yang bisa menjelaskan persoalan-persoalan ilmu, bisa menjelaskan persoalan-persoalan khilafiyah atau perbedaan dengan cara atau dengan pendekatan ilmu, sehingga orang bisa menerima tanpa perasaan tersinggung. Ayo kita terus belajar dalam hal beragama ini, karena hakikatnya kita ini masih terus mencari kebenaran yang sesungguhnya, yang itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.